Apa Bu Listiani? Kelompok 10, Bu. Oh ya, Kelompok 10, Pak Heru dan kawan-kawan. Gimana Pak Heru, sudah aman? Aman, Bu. Halo? Aman, aman, aman. Aman, Bu. Oke, Aman. ya Insya sudah. Allah bisa dimulai. Sudah mulai saya Sip. rekod. Rekaman juga sudah ya, Bu Vivi ya? Sudah aman. Oke, yaudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, yang terhormat Putri dan teman-teman yang saya cintai, hari ini kita akan masuk lagi ke perkuliahan teori dan praktik pengajaran sastra Indonesia pertemuan ke-12. Yang selanjutnya presentatornya itu dari kelompok 10, yaitu kelompoknya Pak Heru yang akan membahas tentang pengajaran sastra berbasis pendidikan karakter. Tanpa berpanjang kalam lagi, saya persilakan kepada Pak Heru dan teman-teman untuk melanjutkan diskusi presentasi kita. Terima kasih. Mangga Pak Heru dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ketua dan izin Bu dosen untuk memaparkan terkait dengan pengaruh teori sastra di pengajaran sastra berbasis pendidikan karakter. Nah, terlebih dahulu saya izin memperkenalkan diri. Kelompok dari tim presentatornya ada saya sendiri, ada Bu Juli, ada Bu Novi dan Bu Ningrum. Kami dari kelompok 10. Eh, Tanpa untuk mengefektifkan waktu langsung saja ke materi yang akan saya bawakan. Nah, eh, latar belakangnya pendidikan tidak hanya berfungsi menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membantu karakter murid agar memiliki integritas dan kepedulian sosial. Di, di tengah pengaruh negatif, perkembangan teknologi dan tantangan moral generasi muda, pendidikan karakter menjadi kebutuhan yang semakin penting. Sastra memiliki peran strategis dalam proses ini karena melalui tokoh, konflik, dan nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita, murid dapat belajar memahami berbagai sudut pandang, mengembangkan empati, serta menilai tindak berdasarkan etika. Namun, pembelajaran di sekolah seringkali masih terfokus kepada analisis unsur intrinsik dan unsur struktur teksnya, sehingga potensi sastra sebagai media pembentuk karakter belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran sastra yang lebih holistik, yang tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian melalui kegiatan membaca, berdiskusi, dan refleksi. Nah, kemudian ada konsep pembelajaran sastranya. Konsep pembelajaran sastra adalah proses pendidikan yang melibatkan pemahaman apresiasi dan analisis terhadap karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, drama. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kemampuan berpikir kritis, estetika, dan empati. Sastra mengajak peserta didik untuk menyelami kehidupan manusia melalui bahasa yang indah dan penuh makna. Nah, ini sejalan dengan tujuan yang dikemukakan oleh Modi. Beliau mengemukakan bahwa tujuan eh, pembelajaran sastra itu ada empat. Yang pertama yaitu informasi, konsep, kemudian perspektif, dan apresiasi. Nah, yang pertama adalah informasi, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pemahaman pengetahuan dasar tentang sastra, seperti apa itu puisi, pengertian drama, itu masih merujuk kepada sebuah sistem informasinya. Yang kedua adalah konsep, yaitu tujuan tujuan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap pengertian-pengertian pokok mengenai suatu konsep sastranya. Yang ketiga adalah perspektif, yaitu tujuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memandang bagaimana sebuah karya sastra diciptakan menurut perspektif pikiran siswa. Nah, yang keempatnya adalah apresiasi, yaitu bertujuan untuk mengaitkan dengan pemahaman, penghayatan, penikmatan, penghargaan murid terhadap karya sastranya. Nah, tujuan pembelajaran tersebut sejalan dengan
yang dikemukakan oleh Moody, tujuan pembelajaran sastra di sini adalah dikuasainya kompetensi sastra pada murid, yaitu kemampuan murid dalam mengapresiasi karya sastra melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, melisankan hasil sastra, mendiskusikan, memahami, dan menggunakan pengertian teknis konvensi kesusastraan dan sejarah sastra untuk menjelaskan, meresensi nilai, dan menganalisis hasil sastra, dan mampu memerankan drama serta menulis puisi, cerpen, novel, dan drama menurut kurikulum 2006 KTSP. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ningrum. Mangga, Bu Ningrum, dipersilakan. Ya. Baik, Pak Heru, terima kasih. Definisi dan urgensi pendidikan karakter. Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Yunani atau cara sein yang berarti mengukir. Makna ini menunjukkan bahwa karakter adalah hasil dari proses panjang pembentukan dan pengasahan nilai yang tertanam kuat dalam diri seseorang sehingga menjadi ciri khas kepribadian. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai proses mengukir jiwa peserta didik agar memiliki kepribadian yang bermoral, teguh, dan berintegritas. Krisis moral di generasi muda, pendidikan sebagai pembentukan kepribadian utuh, menyiapkan SDM unggul di era global, memperkuat identitas bangsa dan budaya sekolah positif. Lanjut, Pak Her. Nah, hubungan sastra dan pembentukan karakter. Sastra sebagai cermin kehidupan dan nilai moral. Fungsi cermin menghadirkan nilai, pengalaman, konflik, dan pesan moral secara tidak langsung. Model perilaku. Tokoh positif atau jujur, berani, bertanggung jawab menjadi model perilaku yang ditiru. Tokoh negatif atau sombong atau licik menjadi pelajaran tentang perilaku yang dihindari. Hukum sebab akibat. Pembaca melihat langsung bahwa karakter baik membawa dampak positif dan sebaliknya. Yang kedua, memperkuat empati dan kepekaan sosial. Menumbuhkan empati, pembaca belajar merasakan apa yang dirasakan tokoh yang mengalami kesulitan atau ketidakadilan. Melatih toleransi. Terlatih memahami beragam perspektif tokoh yang membantu siswa memahami perspektif orang lain di dunia nyata. Pribadi bijaksana, membentuk pribadi yang tidak mudah menghakimi dan lebih peduli. Yang ketiga, mendorong refleksi diri dan kesadaran moral. Materi refleksi karya sastra memuat pesan tentang makna hidup, pilihan moral, dan tanggung jawab. Proses diskusi siswa diajak merenungkan tindakan, nilai yang dianggap penting, dan identitas diri. Kesadaran diri memperkuat identitas dan membuat siswa lebih sadar terhadap tindakan, sikap, dan tujuan hidup. Hubungan sastra yang keempat yaitu peran menulis sastra dalam pengembangan karakter. Ada ekspresi diri, melatih kejujuran dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan. Yang kedua ada sikap positif, mengembangkan sikap disiplin, kesabaran, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada sensitivitas moral, membangun sensitivitas moral melalui cerita yang diciptakan sendiri. Untuk metode pembelajaran sastra berbasis karakter akan dibacakan oleh Ibu Juli Astuti. Pada Ibu Juli, Silakan Ibu Juli dipersilakan. untuk memaparkan materi metode pembelajaran sastranya. Pak Heru, suara saya kedengaran Pak Heru. Aman, Bu.
Saya akan sebutkan materi tentang metode pembelajaran sastra berbasis karakter. Yang pertama ada menganalisis nilai dalam karya sastra. Metode analisis nilai dalam karya sastra melibatkan kegiatan membaca mendalam, mengidentifikasi nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian, melalui diskusi kelompok dan diakhiri dengan refleksi tentang penerapan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yang sekaligus mengembangkan berpikir kritis, empati, dan kesadaran moral siswa. Yang kedua, memahami karakter tokoh melalui bermain peran atau role play. Metode memahami karakter tokoh melalui bermain peran atau role play adalah kegiatan di mana siswa memerankan adegan penting dalam karya sastra untuk menghayati sifat, perasaan, dan motivasi tokoh, sehingga mereka dapat menganalisis watak dan menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam cerita secara lebih konkret, sambil melatih kerjasama dan kepercayaan diri. Lanjutnya Pak Heru. Yang ketiga metodenya yaitu menulis kreatif dengan tema karakter. Metode menulis kreatif dengan tema karakter melibatkan pemberian stimulus oleh guru pada siswa untuk menciptakan karya sastra seperti cerpen, puisi, atau drama yang mengangkat nilai-nilai karakter positif, kejujuran, atau tanggung jawab. Dengan bimbingan dalam proses penulisan yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan mengekspresikan nilai moral, dan keterampilan literasi siswa. Selanjutnya ada strategi pembelajaran sastra berbasis karakter. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran berbasis nilai. Pendekatan pembelajaran berbasis nilai menekankan pemahaman karya sastra melalui penggalian nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Guru memilih karya sastra yang relevan dan syarat pesan moral. Kemudian mengajak siswa mengidentifikasi nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, atau kerja keras. Yang kedua, strateginya ada pembelajaran saintifik. Strategi pembelajaran saintifik dalam sastra dilakukan melalui langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan menginformasikan. Dalam konteks sastra, siswa diajak mengamati unsur-unsur dalam teks, tokoh, alur, dan amanat. Kemudian mengajukan pertanyaan kritis tentang makna yang tersirat. Yang ketiga ada strategi pembelajaran reflektif. Strategi pembelajaran reflektif menempatkan pada kegiatan merenung dan menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra. Setelah membaca atau mendengarkan suatu cerita, siswa diminta menuliskan atau menyampaikan refleksi pribadi tentang pesan moral yang mereka rasakan. Yang keempat, strateginya itu ada project based learning atau PBL berbasis karakter. Project based learning mengajak siswa bekerja dalam proyek jangka panjang untuk menciptakan karya sastra yang mengandung nilai karakter. Melalui proyek seperti membuat antologi puisi, menulis cerpen bersama moral, atau mementaskan drama. Siswa belajar bekerja sama, kreatif, disiplin, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Yang kelima ada strateginya itu role play atau bermain drama. Strategi role playing dilakukan dengan meminta siswa memerankan tokoh dalam karya sastra sehingga mereka dapat menghayati peran dan memahami nilai moral yang terkandung dalam cerita. Yang keenam ada strategi diskusi berbasis dilema moral. Diskusi berbasis dilema mengajak siswa berdiskusi tentang situasi sulit atau dilematis yang dialami oleh tokoh dalam karya sastra. Guru menyajikan sebuah konflik yang tidak memiliki jawaban benar atau salah secara mutlak. Kemudian, siswa diminta mempertimbangkan pilihan moral yang paling tepat.
Yang ketujuh, strategi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dilakukan dengan cara menugaskan siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis unsur-unsur dalam karya sastra dan nilai karakter di dalamnya. Melalui kerja kelompok, siswa belajar saling menghargai pendapat, berbagi tugas, dan menyelesaikan analisis secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu ada strategi pembelajaran berbasis kreativitas. Pembelajaran berbasis kreativitas mendorong siswa menciptakan karya sastra baru yang mengandung nilai karakter tertentu. Siswa dapat menulis puisi, cerpen, dialog drama, atau membuat tafsir cerita versi mereka sendiri dengan menekankan pesan moral. Selanjutnya, Pak Heru, baik untuk materi implementasi dalam kurikulum akan dibahas oleh Ibu Novianti. Pada Ibu, silakan. Terima kasih Bu Juli. Selanjutnya saya Novianti, saya akan menjelaskan yaitu implementasi dalam kurikulum. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan sastra basis karakter itu mengintegrasikan apresiasi sastra dengan pembentukan nilai moral profil pelajar Pancasila, yaitu P3 secara terencana dalam kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka yang sekarang saat ini sedang diterapkan, hal ini diwujudkan melalui capaian pembelajaran bahasa Indonesia dan diperkuat oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu strateginya mencakup pemilihan karya sastra yang relevan, penggunaan metode membaca reflektif, diskusi nilai moral, serta kegiatan kreatif dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing internalisasi nilai karakter. Next, Pak Heru. Sebagai contoh nyata implementasi, yaitu misalnya sebagai contoh ada guru menggunakan cerpen yang menanamkan nilai empati. Contohnya seperti Sepotong Roti untuk Ayah. Cerpennya berjudul Sepotong Roti untuk Ayah. Kemudian mengajak siswa berdiskusi tentang alasan moral tokoh tersebut. Diskusi ini dilanjutkan dengan refleksi tertulis siswa mengenai pengalaman kepedulian pribadi mereka. Proses pembelajaran ditutup dengan kegiatan kreatif seperti membuat puisi untuk P5 yang menunjukkan bahwa sastra efektif menjadi media yang mendalam dan menyenangkan untuk menginternalisasi karakter. Contoh tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan, untuk melatih nilai empati dan tanggung jawab keluarga. Jadi setelah membaca cerpen tersebut, siswa bisa diajak berdiskusi tentang alasan tokoh utama kenapa rela berbagi makanan untuk ayahnya meski ia sendiri masih lapar. Lalu kemudian guru mengarahkan siswa untuk memahami bahwa tindakan tokoh itu mencerminkan karakter yang berempati, peduli, dan menghargai perjuangan orang tua. Setelah diskusi, siswa diminta untuk menulis refleksi singkat mengenai pengalaman pribadi ketika mereka menunjukkan kepedulian terhadap keluarga atau teman. Untuk memperkuat nilai karakter itu sendiri, guru juga meminta siswa membuat puisi atau ilustrasi bertema kasih sayang dalam keluarga, contohnya, yang kemudian dipamerkan dalam kegiatan P5. Lalu kemudian kegiatan tersebut bisa untuk siswa memahami unsur intrinsik cerpen, tetapi juga bisa menginternalisasi nilai moral dan mengekspresikannya melalui karya kreatif. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi media efektif untuk menanamkan karakter dengan cara yang menyenangkan, mendalam, dan relevan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, Pak Heru. Nah, di sini juga ada tantangannya, tantangan dalam mengimplementasikan berbasis karakter ini. Yang pertama yaitu rendahnya minat baca siswa. Jadi memang sebagian besar siswa itu sulit terlibat penuh dalam apresiasi dan refleksi nilai karakter. Karena minat baca siswa yang rendah, jadi siswa tersebut merasa eh, belum apa-apa udah males gitu ya. Jadi ada untuk refleksi nilai karakternya juga belum masuk gitu.
Selanjutnya, tantangannya itu pemilihan teks yang kurang relevan. Karya sastra yang dipilih jauh dari konteks kehidupan sehari-hari siswa membuat pesan moral tidak optimal terserap. Lalu, keterbatasan waktu dan pelatihan guru. Guru kekurangan waktu dan pelatihan mengenai strategi pembelajaran sastra berorientasi karakter. Selanjutnya yaitu fokus pembelajaran. Pembelajaran sastra cenderung masih fokus pada analisis unsur intrinsik atau kognitifnya tanpa menggali nilai moral atau refleksi pribadi siswa atau sikap yang disebut sikap afektif. Selanjutnya, eh, jika ada tantangan itu pastinya ada solusi dan solusinya yaitu bisa dilihat di sini. Pemilihan karya sastra yang relevan. Jadi memilih teks yang dekat dengan pengalaman dan lingkungan siswa agar nilai lebih mudah dipahami dan dihayati itu juga penting. Selanjutnya pemanfaatan media digital. Menggunakan media digital, contohnya menggunakan cerita animasi, audiobook atau platform literasi untuk meningkatkan ketertarikan membaca. Ini khusus siswa yang malas-malas membaca ya, yang tadi rendah akan motivasi dalam membaca. Selanjutnya ada penerapan metode aktif dan reflektif. Itu menggunakan diskusi nilai, role playing, proyek kreatif, dan metode reflektif agar siswa mengembangkan karakter melalui pengalaman langsung. Selanjutnya ada pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Ini solusi untuk guru karena bisa memberikan atau menerapkan pendidikan karakter berbasis sastra yang menyentuh dalam ranah efektif ya, untuk guru. Selanjutnya Pak Heru. Nah, baiklah untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya Pak Heru, silakan saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Heru, mohon Siap, Bu. izin ya, Mangga, Bu. belum menyampaikan diskusi yang artinya sebagai moderator ya Pak Heru, izin saya menambahkan mungkin sedikit. Siap, Bu. Tadi di slide-slide mungkin saya lagi nggak fokus atau bagaimana ya. Mungkin ada yang keselip. Apakah sudah ada tentang nilai-nilai pendidikan karakter itu apa saja, Pak? Oh, belum, Bu. Belum ya? Belum ada, Bu. Ya, mungkin Belum, Bu. saya takutnya saya salah melihat atau mungkin saya lagi nggak fokus, maka saya menambahkan di situ banyak ya kita bisa melalui UNESCO, tapi di sini kita bisa lihat dari karena ini untuk Indonesia ya, mungkin kita akan lebih tepat menggunakan menurut Departemen Pendidikan Nasional 2010 nilai pendidikan karakter itu ada beberapa ya, ada 12 poin. Yang pertama kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, kemandirian, rasa sosial, rasa ingin tahu, termasuk kita yang ingin belajar terus ini merupakan bagian dari nilai moral rasa ingin tahu. Keteguhan hati, keadilan, menghargai keragaman, kebesaran hati, dan cinta tanah air. Itu yang dianggap penting di dalam pembentukan nilai-nilai karakter, terutama kita fokus untuk pengajaran sastra di Indonesia. Itu ya Pak Heru tambahannya ya. Iya, Bu. Mungkin boleh dipandu untuk terkait dengan diskusi hari ini. Silakan Pak. Wah, siap, Bu. Udah banyak yang Oh, banyak yang bertanya ya. Ya, ada Kepala yang sukunya bertanya. juga nanya ini. Kepala sukunya juga nanya, Bu, ini Iya, hari iya. ini. Oke, silakan. Ada 3 penanya, dimulai dari Bu Dini dulu, Bu. Mangga, pertanyaannya apa? Ya, izin bertanya untuk kelompok pemateri. Ya, boleh, Bu. Ya, tadi kan disinggung pembelajaran saintifik ya, bagaimana strategi pembelajaran saintifik dapat membantu menanamkan karakter melalui analisis karya sastra. Terus bagaimana prosesnya? Tolong jelaskan. Terima kasih.
Bagaimana pembelajaran saintifik dapat membantu menanamkan karakter gitu ya, Bu? Melalui analisis karya sastra. Melalui analisis karya. Baik, Bu. Saya Iya, tampung dulu ya, Bu ya. terima kasih, Pak. Berikutnya Bu Listi. Mangga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman ya Pak? Jelas ya? Aman, Bu. Oke, ya. Kepada Pak Heru dan teman, izin bertanya. Boleh, Bu. Di tengah tantangan kita kan dalam memberikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, itu kan salah satunya adalah rendahnya minat baca. Belum Iya. lagi adanya demoralitas kan, banyaknya kasus-kasus bullying atau mungkin kasus-kasus anak yang kurang sopan terhadap gurunya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana strategi yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran sastra berbasis karakter ini, Bapak dan Ibu bisa memberikan contohnya dengan menggunakan pendekatan yang terbaru yaitu deep learning serta pengimplementasian dalam kurikulum merdeka. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Pak, pertanyaan dari saya? Siap, Bu. Jelas, Bu. Oke. Terima kasih. Berikutnya untuk Bu Wiwin. Mangga, Bu, pertanyaannya. Bu Wiwin, mangga. Pak, Ya, boleh. oke. Pertanyaan dari saya, bagaimana metode role play dapat memperkuat internalisasi nilai karakter dibandingkan metode ceramah dalam pembelajaran sastra? Bagaimana metode role play Ya, dapat memperkuat internalisasi nilai nilai karakter karakter dibandingkan dibanding metode ceramah dan pembelajaran sastra. Oke, baik, Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Tri izin menjawab ya, Bu ya, dari pertanyaan Bu. Silakan Pak Heru, monggo. Tadi itu kan bagaimana sih cara atau strategi pembelajaran saintifik dapat membantu menanamkan karakter melalui analisis karya, begitu ya, Bu Nindi ya. Terus nah, menurut saya sih mengajarkan siswa berpikir sistematis. Kalau metodenya itu berdasarkan pembelajaran saintifik dari mulai mengamati dulu, jadi siswa itu mengamati dulu karyanya, misalnya cerpen atau puisinya, kemudian mengumpulkan data itu kan bisa jadi karyanya karya siapa, penulis, unsur intrinsiknya kayak gimana, kemudian bisa dari unsur apa namanya, kalau puisi itu kan unsur batin dan unsur fisik gitu ya, data-datanya dicari dulu gitu kan. Kemudian yang ketiganya masuk ke kategori menalar. Nah, menalar kemudian baru mengomunikasikan. Nah, jadi dalam konteks sastra ini, dalam pembelajaran saintifik, siswa tidak hanya sebatas memahami cerita, tapi murid juga mengembangkan rasa ingin tahu dan rasa penasarannya untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan nilai karakter yang ada di dalam karya sastranya. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Mungkin bisa kalau untuk cara penerapannya, mungkin tadi siswa mengamati tokoh cerpen, lalu mengajukan pertanyaan, salah satunya adalah mengapa sih tokoh ini lebih memilih berbohong daripada harus jujur gitu. Nah, setelah menganalisis dan mendiskusikan, siswa menyimpulkan bahwa kejujuran menghasilkan konsekuensi jangka panjang yang positif. Nilai moral dipahami melalui proses penalaran ilmiahnya. Mungkin seperti itu, Bu Wiwin. Mungkin ada tambahan atau mudah-mudahan nggak ada sanggahan ya. Mudah-mudahan ada tambahan saja gitu. Enggak, gimana Bu Wiwin terkait dengan pembelajaran saintifiknya gitu? itu Bu Dini kali, Pak. Saya role mode. Bu Wiwin, Bu Dini ya, Bu Dini. Maaf, keliru, Bu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah Jadi jelas. Terima untuk kasih. saintifik itu lebih terstruktur ya, Bu, lebih berpikir sistematis gitu karena kan berdasarkan sintaknya gitu ya, dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data,
kemudian menalar dan mempresentasikan gitu. Jadi sintaknya itu berurutan kalau untuk saintifik. Mungkin itu sih, Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Sudah cukup menurut saya. Eh, Udah hebat jawabannya ya. Tidak perlu tambahkan ya, Bu. Bapak Ibu. tambahkan, Bu. Heeh. Nanti pertanyaan dari Bu Wiwin ada ya, mungkin teman-teman kelompok ada yang mau menjawab. Saya boleh, Pak, Ya, Pak. sedikit Oh, ada yang Bu Novi. saya Ya, Bu tahu. Novi. Maaf ya, Pak, ini suaranya agak. Tadi pertanyaan dari Bu Wiwin, kalau saya tidak salah, role play ya, Pak? Role play, Bu. Ya, Ya, role baik. play. Ya, penerapan role play itu sendiri yang saya ketahui, mohon maaf ya Ibu kalau misalkan salah, role play itu adalah bermain peran ya. Iya, bermain peran. Baik. Ya, Ya, betul. pembelajaran role play ini kan menurut saya ini penggunaan metodenya lebih lebih bagus gitu, lebih baik. Karena kenapa? Karena bisa meningkatkan keterlibatan keterampilan sosial dan komunikasi. Lalu kan karena melibatkan peserta didik untuk proses pembelajaran itu sendiri. Jadi peserta itu berperan aktif dan berinteraksi sesama peserta. Jadi sehingga motivasi belajar mereka juga meningkat. Selain itu, mereka juga bisa memupuk kerjasama dan memecahkan permasalahan yang ada dibanding dengan metode ceramah yang konvensional ya, yang tidak terlalu mengarah ke keterlibatan siswa. Karena metode ceramah itu yang saya ketahui sudah klasik ya, sudah tidak jarang dipakai gitu. Apalagi ini kita sudah masuk ke ranah pendidikan kurikulum merdeka. Jadi bermain role play itu menurut saya itu lebih efektif karena untuk kembali lagi ke tujuan kita di awal yaitu berbasis karakter. Jadi pendidikan karakter ini kita harus menerapkan apa itu bentuk tanggung jawab misalnya seperti itu. Karakter yang baik itu seperti apa, mengembangkan rasa empati atau latihan keterampilan sosial itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tahu. Ya, saya boleh menambahkan Ya, untuk boleh Ibu. merefleksikan semuanya, Bapak Ibu guru dan saya sendiri. Boleh, Bu. Apakah ceramah atau metode ceramah dalam pengajaran sekarang sudah tidak dipakai atau bagaimana? Masih sih, Bu. Kalau menurut Masih saya ya, masih, masih Bu. ya. Iya. Karena bagaimanapun konsep-konsep tertentu yang penting harus diberikan kepada anak didik kita. Anak. Iya. Nanti kalau lanjut dengan role play silakan. Habis itu penguatan lagi mungkin guru atau dosen sebagai fasilitator dan memberikan benang merah di sana. Ya, jadi meluruskan atau mungkin yang bengkok diluruskan ya, jangan membengkokkan ya. Iya. Yang berliku-liku ya bagaimana kita tarik satu garis merah yang sebagai panduan itu tetap harus penting. Karena banyak sekali kalau kita katakan kebebasan di dalam dunia digital kita bisa mencari macam-macam sumber ya. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua sumber-sumber itu selalu selaras dengan apa yang ingin kita ajarkan kepada siswa. Betul nggak Bapak Ibu Guru? Ya. Nah, jadi Ya, metode betul. ceramah masih diperlukan tetapi tidak mutlak harus total dalam Full satu ceramah. kegiatan full. Itu enggak, tetapi bagaimana kita mengkolaborasikan dengan model-model atau metode-metode yang lain agar menarik ya. Sekarang karena banyak pilihan ya Bu Novianti dan semuanya ya. Jadi tetapi Ibu. jangan melulu itu terus. Nah, itu akan anak pasti ngantuk ya. Kita Ini yang Iya. ngajar juga ngantuk, yang diajar juga ngantuk kan. Ya, apalagi yang diajar. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan role play. Ketika role play itu anak kan sebelum memerankan sesuatu tokoh atau seorang tokoh, dia harus menghayati, memahami bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil misalnya. Ya kan? Ya. Dan dia dengan dia memahami dan artinya harus menampilkan, mengimplementasikan dalam sebuah karakter, dalam sebuah pementasan, mereka akhirnya akan tahu sakit ya ternyata ketika kita dibuat tidak adil sama orang lain, dan dia pun akan merefleksi diri sendiri. Jadi aku nggak bisa dong, nggak boleh dong
untuk membuat orang lain seperti yang saya alami ini. Jadi kayak ada pantulan-pantulan gitu ya, seperti itu. Karena dia memahami, merasakan sendiri, ya, dan dia akhirnya akan memancar ke orang lain kesadaran itu. Harapan kita seperti itu. Dan itu kan dalam wujud nyata ya. Kalau kita melakukan sendiri itu kan wujud nyata. Itu lebih mengena daripada mungkin kalau kita, ya tapi saya nggak mengatakan bahwa pengajaran yang mungkin gurunya menceritakan, mendongeng pada anak-anak kelas bawah, itu mungkin lebih tepat ketika anak-anak masih kelas bawah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mungkin anak SMP atau SMA, mungkin bermain peran itu lebih pas ya kan. Kalau didongengin lagi kan nggak mungkin ya Bu Listi ya. Ya, betul Bu, lebih pas Tapi bermain kadang-kadang juga peran. masih ada juga anak-anak yang Bu dongeng dong, cerita dong Bu. Ya, tapi biasanya lebih ke arah film-film atau cerita-cerita horor kan begitu. Itu kan pengalaman dulu Ibu ya kan gitu. Nah, tergantung dari bagaimana jenjang pendidikan dan jenjang umur. Kita harus selaraskan dengan bagaimana pemilihan materi yang pernah kita belajar di minggu-minggu lalu. Kan seperti itu. Materi yang pas, bagaimana penyampaiannya dan seterusnya. Ya kan? Sesuai dengan perkembangan kejiwaan dari anak itu sendiri. Itu saja Pak Heru. Tambah, tolong disampaikan lagi pertanyaan yang lain. Terima kasih, Baik, Bu. cukup jelas ya Bu Wiwin. Jadi Cukup, Pak Heru. mungkin bisa disimpulkan role playing itu juga perlu ditambahkan dengan metode ceramahnya karena tidak mungkin langsung ke bermain peran tanpa mengetahui dulu unsur-unsur atau karakter nilai dari karya sastranya itu sendiri. Mungkin itu dapat disimpulkan dari mungkin tambahannya. Nah, ada yang mau menjawab dari pertanyaan Bu Listi yang berkaitan dengan PM dan Kurmer, kurikulum merdeka, pendekatan pembelajaran mendalam dari kelompok penyaji mungkin Ya tidak ada. Pak Heru, Pak Mungkin Heru mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Listi ya, ya, yang mengapa minat baca rendah menjadi tantangan utama dalam pembelajaran sastra ya, Pak. iya. Yang dikaitkan dengan PM Bu sama Kurmer Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin minat baca rendah membuat siswa sulit masuk ke dunia cerita, sehingga nilai moral tidak dapat tersampaikan secara opsional. Secara pedagogis, ketika siswa tidak terlibat secara intrinsik, proses efektif dan reflektif yang menjadi inti pembentukan karakter tidak terjadi. Hal ini membuat pembelajaran hanya bersifat kognitif dan kehilangan dimensi moral. Oleh karena itu, guru perlu strategi menarik seperti media digital, cerita pendek relevan, dan metode interaktif. Nah, mungkin sebagai contoh, misalnya guru memberikan cerpen berjudul Sepatu Baru Rudi yang menggambarkan kejujuran. Nah, karena minat baca rendah, nanti banyak siswa hanya membaca sekilas. Kemudian mereka tidak memahami konflik bahwa tokoh mendapatkan sepatu dengan cara tidak jujur. Kemudian nilai kejujuran tidak tersampaikan sehingga saat diskusi karakter siswa hanya menjawab itu cerita tentang sepatu. Nah, mungkin itu saja sih Pak Heru. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mungkin saya izin menambahkan ya Bu ya. Karena Bu Ya, Listi ini pertanyaannya itu ingin mengaitkan dengan pembelajaran mendalam. Yang dimana pembelajaran mendalam itu kan istilahnya itu ada yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan yang BBM itu ya. Mungkin nanti kalau untuk ya, strateginya sudah disampaikan bisa melalui role playing, yaitu bisa membuat siswa itu lebih bermakna karena dia murid ini terjun langsung ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si tokohnya sehingga penerapan nilai karakternya itu lebih dapat gitu, lebih merasakan lagi seperti yang tadi Bu dosen sampaikan. Itu kan nanti kalau siswanya terjun langsung kayak tadi misalnya
tokohnya itu tersakiti. Oh ternyata sakit ya kalau disakiti orang itu seperti ini, yang mengakibatkan nanti impactnya ketika dia si murid ini mau menyakiti temannya, dia flashback lagi, oh jangan deh, lebih baik dihindari gitu, karena saya juga merasakan dari tokoh itu ternyata sakit nih kalau dibeginikan sama seseorang gitu. Nah kemudian kalau implementasi terkait PM-nya tadi, penanaman nilai moral itu bisa saja karena di sini mengaitkan dengan rendahnya minat baca, mungkin bisa saja di dalam pembelajaran mendalamnya mengaitkan dengan pembelajaran diferensiasinya. Karena rendahnya minat baca berarti eh, kita sebagai gurunya itu menyediakan bahan bacaan yang disesuaikan dengan eh, mungkin istilahnya apa ya, genre dari dari murid-murid kita gitu. Soalnya saya pernah ini sharing aja, berbagi pengalaman aja gitu ya. Saya pernah menerapkan bahwa di sekolah itu karena minat bacanya rendah, saya coba menarik lagi minat bacanya melalui kegiatan jurnal baca di mana setiap hari mereka harus baca. Ternyata eh, strateginya gagal karena saya terfokus kepada fiksi, apa non fiksi gitu. Ternyata minat mereka itu cenderung ke fiksinya. Nah, jadi dan fiksi itu kan banyak lagi genrenya, ada yang romantisnya, ada yang apa namanya, ada yang actionnya, ada yang romance dan lain-lain, dan komedi dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka itu salah memilih buku karena asal ambil karyanya gitu. Ah, yang penting mah tugasnya selesai, yang ujung-ujungnya tetap aja minat bacanya rendah gitu. Makanya saya kasih masukan lagi kepada murid-murid itu, ketika kamu mau membaca sebuah buku novel, coba disesuaikan dulu deh dengan apa namanya, genre yang kalian suka misalnya. Pernah suatu saat saya orang anaknya itu suka baca romance. Pak, mau pinjam buku boleh nggak? Boleh, nih ada novel dari Terelie, judulnya Pulang. Nah, Pulang itu kan seriesnya series aksi gitu. Baru 1 hari pinjam, Mbak. Pak, bukunya saya kembalikan lagi. Kenapa dikembalikan? Gak seru, Pak. Ini adegannya berantem-beranteman, berkelahi gitu. Berarti kan nanti pendidikan karakternya itu bisa disesuaikan dengan apa yang dia baca, apa yang murid itu baca. Mungkin gitu, Bu. Kaitkan dengan tadi PM, prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakannya, mungkin strateginya lebih cocoknya ke role playing. Sama seperti yang hari Jumat kemarin yang kebetulan saya lakukan di sekolah, karena kan di kelas 10 itu ada materi tentang cerita rakyat, Bu. Disampaikan cerita rakyat, kemudian anak-anak dikasih waktu, ya mungkin kelemahannya itu tadi apa namanya, keterbatasan waktu gitu. Karena kita menyesuaikan dengan jam KBM-nya, seminggu itu 1 kali pertemuan selama 4 jam. Jadi latihan itu cuma 2 kali, hanya 2 kali. Dan terakhir di pertemuan terakhirnya kemarin menampilkan sebuah bermain peran anak-anak, menampilkan cerita rakyatnya, ada yang Roro Jongrang, ada yang Lutung Kasarung, Ande-Ande Lumut gitu. Jadi salah satunya itu, dan anak-anak antusias gitu, dan menanamkan nilai karakternya itu lebih lebih apa ya, lebih tepat sasaran untuk metode role playingnya. Mungkin itu, Bu, ada tambahan mungkin dari Ya, teman-teman saya yang lain. bukan menambah tapi bertanya lagi tentang role playing tadi. Bangga, Jadi Bu. ketika role playing itu di kelas, ya Pak Heru ya, Ya, Bu. itu langsung mereka mementaskan itu atau bagaimana? Atau Enggak. mereka membuat sebuah pementasan dulu, diunggah di YouTube, baru dari YouTube itu yang teman-teman untuk saling menilai gitu. Atau bagaimana? Atau gurunya menilai dan teman-teman menilai? Kalau pengalaman saya sih, Bu, pengalaman saya, Bu, ya, untuk apa namanya, untuk metode bermain peran di sini, anak-anak yang pertama itu dibebaskan anak memilih naskahnya, Bu. Kira-kira naskah cerita rakyat mana yang akan ditampilkan begitu. Nah, setelah itu mungkin setelah memilih itu, kemudian anak masih kita berbasis teks dulu, Bu, belum ke role playingnya. Role playing itu mungkin di sesi pertemuan keduanya. Karena ke pertemuan kedua sudah mulai melakonkan, sudah mulai apa namanya, sudah mulai mereka adegan gitu kan. Kemudian sudah mulai mendalami karakternya. Mungkin seperti itu, Bu.
Iya. Ya ya teman-teman yang lain mungkin ada. Ya, memang kalau kita katakan menggunakan role playing memang membutuhkan waktu seperti Pak Heru bilang tadi ya. Ya Bu. Itu kita sangat sangat banyak jika gunakan otomatis memang mereka berlatihnya ya mungkin di rumah atau di luar sekolah. Jadi Iya. ketika di sekolah mereka sudah siap ya dengan pentas mereka ya mungkin tidak pakai properti dan tidak pakai pakaian seperti budaya yang ada di dalam Iya. cerita itu ya. Tetapi kalau saya Yes. lihat yang di SMA lain itu mereka memang benar-benar membuat video dan di alam terbuka dan mungkin seperti hampir film ini ya, film ini Iya, ya, film. nggak terlalu ini. Terus mereka tampilkan di video itu di YouTube, diunggah, teman-teman nanti mengoreksi ya, termasuk gurunya memberikan satu penilaian bagaimana perilaku atau watak yang diperankan oleh tokoh A atau tokoh B, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana, atau ada suatu komentar-komentar dari teman-teman ya, yang pastinya akan bervariasi ya, kurang begini, kurang Iya. begini, dan sebagainya. Dari situ ya seperti tadi role playing itu karena perlu penjiwaan ya, penjiwaan dan benar-benar pemahaman yang baik tentang karakter Iya. tokoh, dan itu pasti akan membekas di dalam hati kita masing-masing. Dan harapan kita diimplementasikan langsung di dalam perbuatan kita terkait dengan nilai pendidikan karakter itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya minat Iya. baca yang rendah itu banyak cara yang kita gunakan, salah satu role playing tadi. Dan cara lain juga menggunakan dunia media digital yang saat ini sudah banyak ya. Kita bisa tahu bermacam-macam modelnya juga ya. Itu salah satu karena tidak semua anak itu senang membaca, tapi ada yang senang melihat atau menonton. Memang budaya menonton itu memang kata orang ya, yang senang menonton itu yang kurang membaca itu biasanya negara-negara yang berbudaya masih rendah gitu kan ya. Tapi bagaimana tetap anak kita dari melihat itu terus kita rangsang untuk ke posisi membaca. Karena dari membaca nanti mereka juga akan mengekspresikan hasil bacaan kumpulan dalam otaknya menjadi sebuah tulisan yang bermanfaat bagi orang banyak. Kan tingkatannya begitu ya Pak ya, kemampuan berbahasa itu dari membaca terus menulis ya Pak ya. Harapan kita seperti itu. Tapi kita juga harus lihat karakteristik anak. Kalau memang dia senang menonton ya kita arahkan ke Penonton. tontonan itu. Tetapi lambat laun pelan-pelan kita arahkan dari tontonan itu bagaimana seorang guru mengarahkan anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bagaimana anak itu harus bisa menambah pengetahuannya dengan membaca, meskipun membacanya secara digital atau membaca buku ya kan Pak ya. Dari situ kan karena ada pertanyaan-pertanyaan yang menantang dari mereka dan tidak cukup dengan mereka hanya menonton suatu pertunjukan, betul nggak? Jadi mau nggak mau mereka harus mencari referensi-referensi baik secara digital atau secara buku kan. Jadi mereka nanti akan kolaborasikan, lambat laun mereka mau membaca dan akhirnya yaitu tadi dalam tanda petik memang harus dipaksa, kondisi yang memaksa ya Bu Listi ya. Memang anak bukan anak, jangan selalu menyalahkan anak, kita sendiri aja kalau disuruh membaca malas ya Pak ya, betul nggak? Tetapi kita menjadi membaca karena apa? Karena tugas Bu. Iya, Iya. tugas kita banyak. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Contoh. Jadi contoh. Iya, oke, silakan Bu Listi. Betul nggak Bu? Sebenarnya Bu Listi juga malas membaca, tetapi karena banyak tugas dan harus memahami, apalagi harus presentasi, ya kan? Saya nggak bisa nanti asal ngomong, kan begitu. Jadi saya harus mempunyai kekuatan konsep, kekuatan argumentasi, jadi bisa memberikan suatu argumen yang bisa diterima semua orang. Karena tuntutan itu, mau nggak mau, kita mau membaca. Jadi kondisi seperti itu kita tanamkan kepada anak-anak. Silakan kalian nonton film ini. Terus misalnya, bagaimana alur ceritanya? Ya kan? Katakan mereka baik karena begini. Nah, dia pasti ingin memberikan sesuatu argumen yang lebih dari teman-temannya. Dia membaca bahwa alur yang baik itu syaratnya A, B, C, dan D. Dikomparasikan dengan pertunjukan tadi, baru dia bisa ngomong, oh iya, ini kurang karena nggak ada ininya. Nah, dia bisa mengatakan harusnya ada ininya karena dia membaca. Nah, anak diarahkan seperti itu ya Pak Heru ya, Pak Polisi ya.
Jadi seperti itu. Ya Bu, Bukan hanya, betul Bu. pokoknya bagus. Kalau orang udah ngomong pokoknya itu nggak ada kakak adiknya ya. Tapi alasannya apa? Selalu kita katakan, kamu bisa mengatakan itu jelek, itu bagus, itu kurang. Itu alasannya apa? Bagaimana teori yang mengatakan tentang alur yang baik itu seperti apa? Tokoh yang baik seperti apa? Ya kan? Dan seterusnya. Penggarapan tema yang bagus seperti apa? Kan ada teorinya itu. Nah, itulah butuhnya yang tadi saya bilang, guru tetap memberikan sebuah ceramah. Nah, ini loh syarat ini yang baik. Kalau kamu mau memahami tentang semua ini, kalian bisa baca referensi-referensi yang Ibu jelaskan di sini. Monggo silahkan baca. Anak sekarang kan maunya seperti itu, diberikan kemerdekaan. Buku apapun bisa. Tetap seperti itu. Oke, Bu Listi? Ya. Ya Mudah-mudahan. Ibu. Ya, Bu Listi kan sekarang jadi rajin membaca kan? Karena tugasnya Bapak Ibu juga begitu kan? Ya mau nggak mau. Iya Ibu, iya benar Bu, mau nggak mau kita harus kasih Bu, contoh mau tidak anak-anak. Ya. Jadi Ya, nanti biasanya keterpaksaan kalau misalnya menjadi mengoreksi tugas Bapak Ibu dari awal aja, waduh konsepnya udah kacau balau begini, aduh. Jadi mau masuk ke dalam udah pastinya selalu ya, karena kan kesan pertama itu di awal, ya kan? Kalau di awal udah amburadul kadang-kadang bacanya terus ngasal gitu ya Bu ya. Itu kan kondisinya seperti itu, betul nggak? Tapi di awal Iya. bagaimana seseorang kita sebagai penulis itu bisa merangsang keinginan tahu pembaca. Bagaimana menarik minat baca. Itu kan ada trik-triknya. Oke. Jadi itu seperti itu. Ya. Oke, lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sepakat. Ya, sama-sama Bu Listi. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima Pak kasih Heru. Bu penjelasannya. Silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang mau bertanya Saya lagi? akan bertanya ini Pak. Oh iya Bu. Ya, kaitannya tadi membaca, masih terkait dengan pertanyaan Bu Listi sebenarnya saya akan melebarkan sayap. Membaca yang sangat rendah. Padahal Bu Listi, ya, kalau kita lihat, banyak kita di antara kita, mungkin kita bagiannya di dalamnya, ada yang merasa bangga ketika mungkin Bapak Ibu dan saya ya, mempunyai anak usia masih dini, artinya di bawah 5 tahun, mungkin 4, 3 tahun, itu banyak anak sekarang itu pintar loh, sudah pintar membaca loh Bu, calistung. Ya, mungkin riset belum ada ya, tetapi kalau kita lihat secara kasar itu sudah banyak belajar baca tulis hitung kan bertebaran di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Betul enggak? Nah, tapi kenapa kesana-sana kok literasinya rendah? Dan pertanyaan saya, kapan sih sebenarnya orang itu belajar membaca? Kapan? Apakah usia, kan ada tadi yang mengatakan, saya kebetulan ngajar PAUD Bu, anak usia 2-3 tahun itu saya kenalkan simbol. Dan A, B, C, D, dan sampai Z itu merupakan simbol. Apakah sudah boleh menurut Bapak Ibu, ini pengembangan pertanyaan dari polisi ya, berkaitan dengan membaca tadi. Bahkan ada yang mengatakan membaca itu sebenarnya dimulai dari 0, umur 0 tahun. ya Yang Ibu, betul betul. yang mana? Monggo silakan berkomentar. Bapak Ibu tidak harus pemateri ya. Pemateri, monggo silakan Pak Heru kalau mau bicara, monggo silakan. Alhamdulillah, mangga teman-teman ada yang bersedia berbagi informasinya mungkin terkait pertanyaan dari Putri. Anak usia 5 tahun sudah bisa membaca, namun kenapa di usia remajanya malah literasinya rendah? Kemudian kapan anak itu harus belajar membaca? Mungkin seperti itu, Iya. teman-teman. Mungkin Mungkin punya saya pengalaman sharing, silakan Bu Dwi. Pengalaman pribadi boleh Bu? Boleh, Ya. silakan. Bu Ardona. Bu Ardona dipersilahkan. Ya kalau pengalaman pribadi saya karena memiliki 2 anak ya Bu. Yang pertama kan 19 tahun Ibu. Yang kedua ini sekarang 13 tahun. Anak-anak saya kebetulan betul tadi yang diinfo Putri itu dari usia 2-3 tahun sudah mulai saya perkenalkan dengan membaca. Kalau kita bilang membaca ya, padahal itu huruf. Dulu tuh nggak tahu deh, sekarang kayaknya masih bimba ya Bu.
itu karena saya dulu juga bekerja, itu saya masukkan bimba, saya masukkan bimba. Dan kalau dulu kan misalnya CUCU, CICI, cuci gitu ya Bu. Tapi kalau di bimba itu CUCI, cuci, BUKU, buku. Dia cara mengajarkan anak membaca tuh seperti itu. Dan itu metode itu berhasil kalau di anak saya. Dan saya nggak butuh waktu lama untuk mengajarkan anak saya membaca dan menulis itu. Di Bimba itu hanya 1 bulan, 2 bulan deh, Bu. Dan dulu karena saya bekerja, komunikasi komunikasi saya juga lewat HP, Bu. Walaupun HP-nya ya zaman dulu ya biasa aja gitu, Asia juga kalau nggak salah, sama Nokia tuh kalau nggak salah. Dan mereka bisa, kalau anak saya yang pertama itu cuma bilang, Bunda lagi apa? Dan apa ya, tulisan-tulisan sederhana itu anak saya di bawah 5 tahun sudah mampu, Bu. Pernah saya konsultasi juga apakah saya memaksa anak eh, untuk bisa membaca dan menulis di usia seperti itu. Dan kebetulan kan mertua saya juga, maaf ya Bu, dosen juga. Awalnya ya beliau tidak setuju dengan penerapan saya ke anak karena itu mempus anak ya usia segitu tuh masih bermain gitu, masih bermain dan belajar. Tapi karena mungkin lingkungan di keluarga saya itu kebetulan kakak saya tuh punya anak yang lebih umurnya dari anak saya sendiri yang sebetulnya kepengen belajar dan ikut sekolah. Jadi kalau menurut saya sih untuk anak di usia 5 tahun, ya kalau memang orang tuanya sudah melakukan, oh ya nggak apa-apa lah. Ada dampaknya enggak, Bu? Kalau sekarang yang pertama sih tidak, Bu. So far sampai sekarang sih ya biasa aja. Tapi yang kedua iya, Bu. Anak saya yang MTS kelas 2 itu iya. Membaca itu agak malas ya, laki-laki ya. Kebetulan laki-laki. Jadi lebih senangnya itu mendengarkan, Bu. Kayak video gitu. Jadi kalau literasi untuk membaca itu malas. Agak, iya. Tapi kalau dengerin video pembelajaran malah lebih masuk kalau sekarang ini. Kalau di saya sih seperti ibu, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, ini pengalaman. Mungkin ada yang lagi sebelum saya memberikan masukan. Mangga Mungkin teman-teman saya yang ya Bu lain. ya, Boleh, pengalaman silakan. saya ngajar di SD kelas mulai kelas 1 itu udah 5 tahun. Yang menjadi analisis saya itu apa namanya yang disalahkan nanti di SD-nya. Kenapa nggak bisa membaca gini? Padahal membaca itu udah dari mulai sejak dia usia 0. Usia 0 itu dalam usia kandungan. Belajar itu dari usia kandungan, di mana seorang ibu itu mengenalkan suara. Awal-awal itu kita mengenalkan suara sambil berbincang dengan seorang bayi yang masih ada dalam kandungan. Itu dia sudah bisa merespon sebenarnya. Dengan kita merespon, kita ketika dia keluar, baru dia akan melanjutkan. Sebentar Ibu, ada tamu. Nah, kemudian bertahap dari TK, TK pengenalan huruf. Sedangkan sekarang di TK itu tidak boleh mengenalkan, harus di TK itu bermain. Dari mulai PAUD itu harusnya bermain. Tapi kalau dari zaman dahulu itu sudah dikenalkan. Jadi kemunduran pendidikan itu sudah dimulai sebenarnya. Tapi kalau kita sistemnya yang seperti dulu, di TK kita mengenalkan huruf, anak cenderung akan mengikuti. SD sudah banyak yang bisa membaca. Nah, di SD tidak bisa membaca, siswa juga tidak bisa memahami kalimat itu. Ini pertanyaan apa? Ini kalimat apa? Seperti itu, Ibu. Jadi, kemunduran pendidikan itu sudah dimulai dari sekarang. Apalagi sistem yang selalu berubah-ubah, kurikulum yang berubah, tidak ada apa namanya, siswa tidak bisa membaca, tetap naik kelas. Kalau dulu siswa tidak bisa membaca, harus tinggal kelas. Kalau sekarang siswa tidak bisa membaca, siswa tidak bisa berhitung, siswa apa namanya tidak belajar, itu sudah tidak
sudah tidak dipungkir lagi, mereka tetap akan naik terus, dan itu kemunduran dari pendidikan. Jadi kenapa kok sampai kelas tinggi mereka tidak bisa membaca? Karena memang dari dasarnya, dari awalnya, yang seharusnya kita bisa apa namanya mempelajari lebih spesifik lagi, tapi karena ada kurikulum, ada peraturan, kita sudah kemunduran lagi. Apalagi kalau sudah tidak naik kelas, pelanggaran HAM. Udah itu sudah tidak bisa, guru sudah tidak bisa berpegang pada prinsip kamu harus naik kelas atau kamu tinggal kelas. Kalau tinggal kelas, kita bisa dimusuhi wali murid atau siswanya keluar seperti itu, Ibu. Oke Bu, intinya Ibu apa ya, setuju dengan masih kecil diajari membaca. Iya, Mungkin ada Bu Carolina, silakan iya Bu betul. Carolina atau Ada yang langsung Bu, ada ya. baik Ibu Saya Tri. boleh. Ya, nanti Ibu ya. ya Baik Ibu silakan. Tri, terima kasih. Saya Iya, boleh menambahkan sedikit ya, sama silakan. seperti Bu Dona nih, case-nya masalah problem di anak saya sendiri kebetulan. Tapi ada juga di murid saya. Jadi kalau saya pribadi, anak saya sekarang 9 tahun, dari umur 2 tahun lah ya, dari toddler itu memang dia sudah preschool ya Bu ya, jadi bilingual di tempat kerja saya di BINUS. Nah, karena pembelajaran di sekolah saya sangat berat, jadi saya menambahkan dia untuk, maksudnya saya memberikan dia buku khusus untuk agar dia baca cepat. Waktu itu saya pesan, dan karena melihat dari sekolah itu hanya ya namanya preschool ya, untuk apa namanya, untuk bisa belajar baca dengan cepat itu sepertinya eh, agak susah ya, karena kan banyak metode-metode dari sekolah juga yang ini kan. Jadi dari usia 2 tahun itu memang saya sudah memberikan dia buku-buku, dan ketika dia apa namanya, kindergarten apa ya kalau di istilahnya ya, TKB ya, TKA itu saya sudah ajarin dia baca yang kayak Bu Dona tadi, sama persis. Eh, nggak nyampe 1 bulan itu dia sudah bisa baca gitu. Tapi ada murid saya, saya kebetulan sekarang mengajar kelas 2 grade 2, nggak bisa baca gitu. Sedangkan anak saya bisa baca. Cuman eh, melihat apa ya, eh, ada pemahaman untuk anak-anak tuh, minta apa, anak saya tuh kayak memahami soal gitu Bu, agak sulit gitu ya kan. Tapi kalau untuk soal baca buku, dia rajin gitu loh Bu. Misalkan nih saya tonton nih, ini ada buku, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya bukunya, Iya, sebentar. Ini bukunya tebal sekali, nggak kelihatan ya karena ini. Ya, ini bukunya tebal ya Bu ya, tebal banget nih. Ini bahasa Inggris semua nih. Nah, ini bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Dia baca, benar-benar baca nih, full banget. Tapi ketika misalkan dia mengerjakan soal, terlebih untuk pelajaran English ya, English sama bahasa Indonesia, instruksinya itu dia masih kurang paham gitu, masih kadang gitu. Tapi kalau untuk membaca buku sebal ini dia suka gitu, dia menyukai gitu loh Bu. Cuman memang balik lagi, yang tadi saya setuju kalau anak-anak itu harus diajarkan dari sedini mungkin untuk belajar baca. Gitu. Oke. Artinya Bapak Ibu kebanyakan setuju ya kalau dari umur 2-3 tahun itu diajar baca. Padahal yang saya dengar dari pakarnya ya Bu, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau dari dunia medis juga sebenarnya nggak tepat. Idealnya belajar baca itu umur 5, 6 sampai ke sana. 7, 6 Ya, sampai 6 7. sampai 7. Ada yang mengatakan 5 sampai 7, ada yang 6 sampai 7, tapi kisarannya antara 5 sampai 7. Di bawah itu, kalau bisa jangan. Kenapa? Apalagi 2 tahun. Kadang kita merasa bangga, anak kita sudah bisa calistung. Ya, Ya, tapi sebenarnya ibarat kata, kemampuan, otak mau diisi apapun, anak kecil itu masuk cepat. Iya. Tapi kemampuan bernalar itu yang tadi katakan Ibu, kok anak saya bisa baca tapi sulit pemahaman. Nah itu
Mereka belum mampu ke arah situ. Membaca oke, pemahaman yang susah nantinya. Dan sebenarnya kalau kita katakan umur 2-3 tahun, karena saya juga dulu suka melihat, apalagi teman saya juga punya semacam bimba itu ya, saya melihat metode belajarnya. Anak-anaknya kecil-kecil, saya sampai bengong ya. Anak umur 3 tahun bacanya lancar banget, cepet banget. Baca koran, Pak. Ya, terus saya sampai bengong ya. Saya ingat dulu saya SD kelas 1 baru belajar baca. Karena banyak dampak-dampak negatif yang mungkin kita lupa. Apa dampak negatifnya? Banyak di antara teman-teman mungkin kalau sama Bu Ardona tadi nggak ada masalah. Mungkin ada juga yang bermasalah. Ketika anak itu dipus atau diberikan tekanan di usia yang masih dini, sebenarnya usia dia adalah usia bermain, betul. Dan itu bukan sebuah kemunduran kalau TK masih disuruh bermain, bersosialisasi, keterampilan tangan, melipat dan sebagainya. Ya kan, mewarnai dan sebagainya. Itu memang sebenarnya seperti itu. Ya, sambil diajarkan tentang ya moralitas tadi dari kecil nggak apa-apa. Kalau punya makanan, bagilah temennya. Temennya pinjam, kasihlah. Kan gitu kan. Jadi jangan dibebankan sesuatu yang berat ke mereka. Ya, oke. Banyak sekali kan sekarang masih kecil ya, dilesin calistung, dilesin bahasa asing, semuanya bisa. Dulu pernah kejadian kasus ya, di rumah sakit Pasar Rebo atau Hermina, saya lupa waktu itu dosen yang cerita. Jadi karena semua les diikuti, orang tuanya menjadi orang yang settle secara ekonomi, ya dulunya susah, dulu pengen ini pengen itu nggak bisa, bapaknya pengen ini, ibunya pengen itu. Jadi kalau kepinginannya bapaknya 3, ibunya 3, jadi pengennya 6, masuk dalam tubuh anaknya yang 1. Itu kan sesuatu yang tidak adil, betul nggak? Ternyata yang nggak bermoral bukan anaknya, mama bapaknya, betul nggak? Punya keinginan yang nggak tercover waktu dulu, dia sekarang udah kaya, anaknya jadi tumpuan. Anaknya tidak diberi keleluasaan bagaimana bakat dia. Akhirnya apa? Anak itu stres. Masih SD atau TK loh. Masuk rumah sakit loh. Ya, dan dia ditangani oleh 2 psikiater. Nah, kalau dia sampai dirawat, pernah dirawat dia. Karena udah pada tingkat tinggi, kalau ibunya datang ngomongnya apa? Mama, aku nggak mau pulang. Aku mau sama om sama tante. Om sama tante itu dokternya yang nanganin. Mama kan udah seneng. Aku sudah bisa perkalian. Aku sudah bisa pembagian. Disebutin itu. 5 kali 5, 25. 25 bagi 5, 5. Macam-macam dia sebutin. Aku juga bisa bahasa Inggris, bisa bahasa ini, bahasa itu. Gitu kan. Sesuai dengan yang diajarkan. Mama senang kan? Mama puas kan? Coba jawabnya begitu. Sakit nggak sebagai orang tua? Tapi anak itu punya mentalnya yang sakit, kata spesialisnya. Itu yang kita lupa, Bu. Bayangkan, kalau sisi medis, umur di bawah 5 tahun, 3, 2, atau 4, itu secara pengucapan aja kan kadang tidak jelas, betul nggak? Secara intonasi dia, pengucapan dia, lafal dia, itu nggak jelas. Sementara dia harus diajarkan membaca dengan kejelasan-kejelasan yang mungkin berbeda dengan cara pengucapan dia. Apa nggak mumet dia? Betul nggak? Maka kan kadang-kadang anak kita dibajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, ya bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan bagus. Tetapi ketika menulis, bagaimana Bu Karolin? Mungkin ketika masih kecil-kecil bingung dia berbenturan dengan bahasa Indonesia kita. Satunya sistem pembacaannya sama seperti tulisannya, satunya berbeda dengan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, kan begitu. Pernahkah kita terbersih dalam pikiran kita, kasihan ya anakku? Karena tuntutan itu kan kayak kita dikejar waktu. Seperti itu. Padahal ada guru juga memberikan satu pengalaman. Saya punya murid Bu, 0, dia nggak bisa baca sama sekali karena saya mengajar kelas 1. Tetapi saya petakan anak-anak yang tidak bisa membaca itu. Saya petakan dalam satu kelompok-kelompok tertentu. Dan saya berikan satu intensitas untuk mengajari mereka. Percaya nggak Bu? Nggak nyampe setengah tahun anak itu sudah bisa baca. Makanya kan kadang-kala ada anak yang sama seperti kita ya. Kita kadang-kala masa remaja nggak puas, nggak pernah ini itu. Tapi kita nikah muda misalnya,
tapi udah jadi ibu-ibu kayak anak kecil kan banyak ya Pak ya, sama apa bedanya dengan itu, dengan anak-anak tadi. Nah itu pandangan para ahli sebenarnya usia yang, makanya sekolah SD itu di Jakarta atau SD negeri di Indonesia itu rata-rata diminta antara 6 sampai 7 tahun dan tidak wajib, sebenarnya tidak wajib bisa membacakan begitu ya Bu ya. Dan itu juga PR dari guru kelas. Dan sebenarnya memang harusnya diikuti kalau dia tidak bisa baca. Yang lain-lain itu jangan terlalu membebani untuk siswa kelas 1 SD atau kelas 2. Materi ajarnya, betul nggak? Kan kadang-kadang tadi kayak overlapping, berbeda ya, kontradiktif ya, bukan overlapping, kontradiktif. Antara yang satu mengharuskan dia paham tentang bacaan itu, yang begitu berat, antara yang satu hanya mengajarkan calistung. Nah kan nggak sinkron, nggak nyambung. Itu yang terjadi saat ini. Ya, Bapak Ibu, jangan bebankan anak dengan apa yang menjadi apa ya. Ini biar nanti ke depannya bisa begini. Begitu kelas 6, kadang-kadang mereka mogok, nggak mau belajar. Gimana kita? Susah lagi untuk mengpush lagi, susah. Iya benar tuh. Banyak kejadian SD kelas bawah itu dia pinter Pak. Pas posisi kelas 6, 5, 6 mau ujian dia malah males Ya, baca. mengalami kejenuhan ya Bu. Ya, karena startnya dia duluan, Bu. Startnya duluan, lelahnya duluan. Kita ambil normalitas aja. Ya. Nah, dulu saya ngajar profesor ya. Sekarang udah almarhum. Dia bilang begitu. Jangan bangga kamu punya anak umur 2-3 tahun udah bisa baca. Teriak-teriak ke tetangga, ke saudara. Anakku pinter gini-gini. Begitu kelas 6 SD, Kak, anakmu malah nilainya jelek. Nah, lelah dia. Bosan. Bosan dan lelah. Kadang-kadang teman sejawatnya itu belum bisa ya Pak ya. Iya. Belum bisa itu sih dia udah bisa. Jadi dia kalau diajarin gurunya dengan yang dia udah bisa, dia bosan Pak. Bosan. Bosan. Akhirnya menganggap semuanya remeh gitu loh. Iya betul. Nah, Ya, itu yang betul. terjadi. Itu yang terjadi. Mungkin ada yang tidak seperti itu, tetapi banyak yang terjadi seperti itu. Karena kita keluar dari jalur sebenarnya. Kita nggak menyadari. Mungkin ada Pak Teguh, silakan. Ada komentar, monggo. Oh iya Ibu, terima kasih. Ya. Saya termasuk orang yang menentang kalau anak kecil masih bisa membaca, Bu. Saya termasuk panitia PPDB di sekolah swasta itu kan. Iya. Nah, kalau PPDB di sekolah swasta itu kan dia mulainya semester 1 gitu, Bu. Kemarin kan udah. Nah, kalau ada anak yang tidak diloloskan gara-gara tidak bisa membaca, benar saya protes, Bu. Pak, bayangkan Pak, ini semester 1 TK loh. Masa disuruh bisa membaca lancar? Oke, mengenal huruf boleh, tapi kalau membaca lancar takutnya mentalnya nggak kuat. Kenapa? Karena berkembang sebelum waktunya seperti itu, dewasa sebelum waktunya. Anak saya ini di TK juga gitu kan, dikenalkan huruf 3 tahun, ditanya dia sama gurunya, jadi PAUD gitu kan. Kamu mau belajar apa mau bermain? Karena anak saya bermain terus di kelasnya. Dia jawab bermain. Wah, saya acungin jempol malah, mantap nak, jawabanmu keren gitu kan. Karena ya memang anak saya sendiri pun saya nggak mau mengajarin membaca, istilahnya membaca benar-benar membaca gitu loh. Kalau cuma sekedar mengenalkan huruf sih tidak masalah gitu. Nah di sekolah saya juga gitu Bu, itu yang termasuk menentang kalau ada anak yang tidak diluluskan ketika ujian masuk kelas 1 gitu. Karena swasta biasanya kan ada ujiannya tetek bengek gitu kan. Buat formalitas saja sih sebenarnya gitu. Itu saja sih Bu. Iya. Karena merusak mentalnya. Karena beberapa saya juga punya murid dulu, dia rusaknya di kelas 3, kelas 5 gitu. Padahal pinter banget gitu loh. Ya karena dia mengalami kejenuhan dulu gitu kan. Seperti itu sih Bu. Sama. Boleh menambahkan ya Bu Tri ya? Boleh, silakan. Melihat dari kurikulum sekarang dan kurikulum di sekolah saya yang memakai Cambridge, untuk kelas 1 itu aja itu pelajarannya berat, sudah membuat puisi. Jadi sebagaimana contoh tadi anak saya, kenapa saya harus memberikan dia pengajaran di umur 5 tahun, memberi buku untuk membaca cepat yang dalam waktu 1 bulan memang udah bisa gitu kan, karena mengingat di kelas 1 di BINUS itu pelajarannya sangat berat gitu. Jadi kebetulan memang anak-anak
eh, bisa mengikuti hanya beberapa, seperti saya kasih contoh, saya punya murid nih sekarang kelas 2 tidak bisa baca, cuman ada 2 lah ya, nggak banyak. Jadi memang kurikulumnya kami itu eh, 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 bukan mengharuskan ya, tapi emang secara tidak langsung anak-anak sudah harus bisa mengikuti pelajaran, membuat puisi, poem, atau membuat cerita yang akan Saya mau nanya dipresentasikan Ibu, di drama. kurikulum Cambridge ya? Iya, Cambridge. Iya, oke. Kalau yang saya tahu dari teman, kebetulan kan kuliah S3 di Belanda, ya mungkin Inggris, Belanda sama Cambridge nggak ini ya. Iya, dari Orang Inggris. negara-negara maju ya, artinya negara Iya, maju. Inggris, Singapura, Bu. Belanda itu anak-anak SD kelas, dia jadi kelas 5, 4, 5 ya, antara itu. 3, 4, 5 itu pelajarannya nggak seheboh kita, nggak sesulit kita. Betul. Ya, jadi mereka negara-negara maju itu lebih ke akhlak dulu. Nah, betul, Bu. Akhlak dulu yang ditanamkan. Sama juga negara Jepang. Ya, jadi ya memang ada matematika, ada itu, tapi nggak seheboh kita. Seheboh kita, betul. Ya, kan itu jadinya kan menjadi sebuah tekanan buat siswa-siswi kita. Kalau pinter banget ya Bu, tapi kalau bodoh bisa bodoh banget. Itu kenyataan yang ada sekarang. Nah, waktu anak teman itu udah selesai bapak ibunya, dipindahkan ke Indonesia kelas 5. Dia minta pindah lagi ke Belanda, padahal dia orang Indonesia. Aku nggak bisa ngikutin, susah banget. Jauh, pelajarannya jauh sekali, begitu dicek sama orang tuanya, memang jauh dengan apa yang diberikan di negara maju seperti Belanda. Apa yang salah dengan kita? Ya, kalau memang sudah ada aturan ya kita ikuti, tetapi kita sebagai orang tua ya jangan menambah-nambahkan ya. Kamu harus les ini sampai kadang kalau kita lihat kehidupan orang saat ini ya, bangga dengan kegiatan anaknya yang full dari hari Senin sampai Sabtu, udah ngelebihin kita yang orang dewasa. Les ini, les itu, les ini, nggak ada kesempatan dia untuk mengekspresikan dengan bermain. Kan masih butuh bermain mereka. Orang tua lupa sampai jadwalnya padat ya. Tapi ini kejadian juga sama ada saudara ya yang begitu les ini les itu, tapi begitu nilai rapot Pak, orang tuanya kaget, jelek semua. Kok bisa ya, kan kamu udah saya lesin begini begitu. Nah itu tadi, dikira anak itu mesin apa, betul nggak? Saya sampai kaget. Kita harus mengenali anakku itu sebenarnya talentanya apa. Itu yang dipush. Jangan semuanya harus bisa. Orang kita cuma bisa 2 macam ilmu atau 1 macam aja. Ribut mulu dunia, negara, betul nggak? Apalagi anak kita diharapkan bisa macam-macam, bisa ini, bisa itu. Multi talent ya, orang bilang multi talenta. Sulit kondisi seperti itu. Ya kalau Bu Carolina menurut saya ya itu kadang kalau yang pinter-pinter Bu. Tapi kalau yang bodoh bisa bodoh banget itu. Karena nggak bisa, apalagi pakai bilingual ya Bu ya. 2 bahasa ya Bu ya. Full English ya Bu. Full Kita English. pakai full English, cuman pada waktu pelajaran bahasa Indonesia atau Chinese kita boleh memberikan bahasa pengantar kita sendiri pada waktu mengajar. Tapi di luar dari situ kita keseharian kita menggunakan English full. Ya itu ya agak kesulitan Dan ketika memang untuk kita kami sudah pun ya masuk 7.45 pulangnya jam 3 untuk kelas 1. Jadi ya memang nggak ada waktu untuk di luar sana untuk, kalau anak saya sendiri ya, anak saya sendiri kan di sekolah saya nggak ada tambah-tambahan les karena sudah cukup, udah banyak. Jadi iya. kasihan. Jadi saya pun ketika bagi rapat ada orang tua murid, ketika anaknya dia konsultasi, Miss ini bagaimana ya? Apakah anak saya perlu tambahan les di luar? Saya lihat dulu nilainya. Kalau menurut saya tidak perlu Ibu, anak Ibu sudah bisa mengikuti walaupun nilainya nggak terlalu besar mengikuti itu, karena di sekolah saja sudah cukup. Pulang sudah Ya, jam 3 kalau udah jam kita kebalik ya, kalau kita lihat ya. Kalau di ya. negara Jepang itu ya dari kecil-kecil atau negara Belanda sendiri, yang pertama itu karakter dulu Bu.
karakternya di-push. Baru knowledge, pengetahuan apapun. Ya, kalau pengetahuan itu diarahkan langsung ke lokasi, misalnya belajar di alam terbuka. Gimana kupu-kupu kok bisa jadi ini proses-proses seperti itu menarik, menjadi lebih menarik. Tetapi yang utama adalah moralitas yang tadi kita implikasikan dalam dunia sastra. Maka kita banyak bertanya, kenapa sastra kita sudah bagus, sebenarnya metodenya sudah bagus dan sebagainya. Tapi kenapa anak-anak kita masih ada yang pembuli, masih ada yang pembunuh dan sebagainya ya? Iya. Ada apa? Kesalahan apa? Apakah ini hanya kesalahan dalam pengajaran sastra atau kesalahan sistem yang ada di negara kita atau peran orang tua, masyarakat atau pemerintah yang tidak bisa memberikan keteladanan kepada murid-murid kita? Banyak hal yang kita perlu refleksikan di situ. Ya, karena di negara-negara Jepang misalnya, contoh. Ya, teman saya itu kehilangan HP, tapi nggak sadar kalau HP-nya ketinggalan. HP-nya ketinggalan di halte. Tahu-tahu ada padahal di halte itu rame ya. Polisi banyak. Ya, ada polisi yang bertugas. Tiba-tiba dia nggak sadar kalau HP-nya ditinggal begitu aja. Sampai di apartemen ada polisi datang. Ibu, ini HP-nya ketinggalan. Waduh, kalau di negara saya udah hilang dari kapan tahu. Ya kan? Termasuk teman saya juga ada satu orang yang di Jepang juga. Dia kena musibah karena waktu itu dia lagi melanjutkan S2 di sana, ya siswa. Itu kena gempa Jepang waktu itu. Gedungnya roboh dan dia termasuk salah satu korban. Pemerintah dengan cepat membantu padahal itu bukan warga negara dia. Dan kalau pengobatan mungkin miliaran ya. Dan itu ditanggung semuanya oleh pemerintah Jepang. Luar biasa ya Bu, dia mau diambil aja sama waktu zaman pemerintahan waktu itu di Indonesia, dia nggak mau. Padahal udah disiapkan pesawat dan profesornya bilang, ini mahasiswa ini kalau saya paksakan harus pulang, dia bisa mati atau meninggal di jalan. Karena dia nggak sadar, teman saya itu sampai berapa minggu nggak sadar. Nggak sadar, terus tulang-tulangnya remuk ya, ada beberapa tulang yang patah parah ya. Jadi dia nggak bisa bergerak ya. Dan itu dioperasi total. Akhirnya sampai sembuh. Mungkin kalau pakai biaya Indonesia mungkin miliaran. Ya, oke. Ini ada pertanyaan. Saya izin bertanya tadi Ibu mengatakan ada teori tentang tema dan alur. Ya kan ada alur yang baik. Ya kembali lagi ya. Itu tadi pentingnya moralitas ditanamkan dari dini. Ya, dari pengajaran dini. Pelajaran-pelajaran lain seperti sastra Indonesia ataupun bahasa dan sastra Indonesia, olahraga, PKN, semuanya kan dibebankan tentang pendidikan moralitas kan ya Pak Heru ya. Iya, Bu. Kalau olahraga, dengan olahraga kita belajar siswa ini sportivitas. Iya. Kalau kamu kalah ya ngakui kalah, kalau menang ngakui menang. Jangan mengatakan karena itu wasitnya kurang begini bla 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 dan sebagainya. Itu yang kadang-kala sering kita dengar dari celotehan kita atau anak murid kita seperti itu. Nah, apakah ada teori tema dan alur? Ada, Bapak Ibu bisa melihat kalau untuk pakai berbahasa Indonesia itu bukunya Burhan Nurgiantoro itu ada tema yang relevan dengan kehidupan kita yang baik itu seperti apa, alur yang baik itu seperti apa. Kan alur salah satunya ada peristiwa yang datang mendadak atau deus ex machina. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak bagus di dalam sebuah cerita. Kalau tiba-tiba dia tokohnya tidak dimunculkan di awal atau dibayang-bayangin di awal, tiba-tiba ketika peran utamanya mau melakukan suatu tindakan bunuh diri atau apa misalnya, tiba-tiba dia datang. Nah, unsur ketiba-tibaan di dalam sebuah alur itu sesuatu yang perlu dihindari. Atau mungkin kita lihat alurnya terlalu longgar. Dalam sebuah cerita yang terlalu longgar, itu kadangkala episode, kalau kita lihat sinetron, ada episode-episode tertentu sebenarnya tidak bertalian erat dengan alur utamanya. Itu kan sebenarnya bisa dibuang. Dan itu mengganggu sebenarnya. Tetapi kadang-kala kalau dalam sebuah film atau sinetron itu sengaja diciptakan oleh produsen atau sutradara karena ingin memperpanjang jam tayang kan Pak ya? Ya. Ya, kadang kita sebagai penonton ini lama-lama nggak logis banget deh. Kita suka begitu ya. Padahal itu terlalu longgar alurnya. Ya. Nah, itu teori-teori yang memang kita perlu tanamkan ke anak ketika bagaimana dia menghasilkan sebuah karya sastra yang baik ya, berkaitan dengan baik dalam membaca atau menilai, mengkritisi dan sebagainya. Setelah anak mengkritisi kan ada keinginan sebenarnya aku juga bisa loh, aku udah tahu tentang teorinya kok. Nanti aku bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus kan begitu ya. Ya itu pertanyaan dari Bu Sapa tadi berkaitan dengan alur dan tema. Ada teorinya. Oke Pak Heru, monggo.
ditutup dulu, ada kesimpulannya? Boleh? Ada Bu, izin menyampaikan kesimpulannya terkait dengan pembahasan pada siang hari ini. Jadi pendidikan sastra berbasis karakter merupakan pendekatan kurikulum yang mengintegrasikan apresiasi sastra dengan penguatan nilai moral seperti empati, tanggung jawab, dan integritas. Melalui strategi aktif seperti refleksi, diskusi moral, dan menulis kreatif. Dalam kurikulum Merdeka, pendekatan ini strategis untuk membentuk profil pelajar Pancasila atau dimensi profil lulusan. Meskipun menghadapi tantangan, tadi tantangannya sudah disampaikan, minat bacanya rendah, relevansi teksnya kurang mumpuni. Nah, efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui media digital. Pemilihan karya kontekstual, pelatihan guru, dan menjadikan karya sastra sarana vital untuk membentuk murid yang literat dan berkarakter kuat. Nah, mungkin itu simpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Saya kembalikan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ketua dari kelompok itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Heru dan Bapak Ibu kelompok 10. Ibu izin bisa foto bersama dulu ya Bu ya? Iya, silakan, monggo. Oke. Ya, teman-teman ada yang bisa bantu yang pakai laptop untuk foto bersama? Siap, saya screenshot ya Bu. Oh, mangga. Ayo Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Siap. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Slide 2. Siap, tahan. Slide 2, masih slide 2. Oke. Slide 3-nya. Siap, tahan. Oke, terima kasih Bu Listi sudah. Siap, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Heru. Terima kasih banyak Bu Tri dan Bapak Ibu SC. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih pemateri dan Bu Listi ya sebagai ketua kelas yang mungkin membuat kelas ini menjadi semangat dan bisa merangsang teman-teman untuk selalu bertanya ya, atau bisa berkomunikasi dengan baik sama teman-teman kita semua, bisa memberikan masukan, pengalaman dan sebagainya seperti Bu Carolina tadi, dan bisa kita diskusikan dengan baik. Jadi kelas ini semangat ya, semarak semuanya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dengan hari ini. Selamat siang semuanya. Mohon maaf ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.